Selamat berjumpa lagi kawan-kawan peneliti, kawan-kawan pembelajar metode penelitian. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah teknik bagaimana menemukan research gap. Teknik ini penting dan ingin saya bagikan kepada semua pembelajar, karena hal ini menjadi pilihan yang baik bagi para mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi, tesis, bahkan disertasinya. Saya ingin sharing bahwa mahasiswa-mahasiswa saya di program sarjana Fakultas Ekonomikan dan Bisnis Undip, di program Magister Manajemen Undip, dan di program Doktor Ilmu Manajemen Undip, semuanya sudah terbiasa mengembangkan karya akhir penelitian mereka dengan menggunakan research gap sebagai sebuah pilihan yang baik. Mengapa? Karena kalau kita membaca artikel-artikel jurnal bereputasi, hampir semuanya menggunakan research gap untuk mendapatkan atau untuk memformulasi apa yang menjadi masalah bagi penelitian mereka. Tidak sukar sebenarnya, hanya kita perlu teknik bagaimana kita memformulasi baik. Teknik ini saya rasa atau para mahasiswa saya sudah biasa menggunakan ini ya, kalau S1 di Undip, kalau di S2 saya rasa mahasiswa saya di MM Undip, MM Universitas Semarang USM, di MM Undiknas Denpasar, juga untuk mahasiswa saya di MM Udwira Kupang, sudah mulai belajar bagaimana menggunakan teknik research gap atau menggunakan formulasi research gap untuk menghasilkan masalah bagi penelitian mereka. Untuk program doktor, saya rasa sudah banyak digunakan oleh para kandidat doktor, khususnya mereka-mereka yang biasa berinteraksi dengan saya, khususnya para mahasiswa program doktor di Universitas Diponegoro, ya, program doktor ilmu manajemen di Universitas Diponegoro, mahasiswa program doktor di Universitas Widya Mandala Surabaya, mahasiswa program doktor di Universitas Udayana di Denpasar, sebagian mahasiswa saya di Universitas Brawijaya Malang, ya, banyak digunakan oleh para kandidat doktor di Universitas Sumatera Utara, program doktor ilmu manajemen, ya, program doktor ilmu manajemen di Universitas Syah Kuala, ya, Universitas Sriwijaya di Palembang, dan yang saya mengajar rutin adalah di program doktor ilmu manajemen Universitas Tanjung Pura di Pontianak. Mereka mulai membiasakan diri mengembangkan masalah penelitian atau masalah dan masalah penelitian bukan dari data lapangan, karena belum tentu mereka mudah atau dipercaya untuk bisa menerima data dari sebuah perusahaan, belum tentu itu. Padahal ada cara yang elegan, yaitu merancang masalah dari research gap. Mengapa? Karena hakikat program doktor adalah sebuah sekolah research. Bagaimana mengembangkan pikiran-pikiran baru, pikiran-pikiran kreatif untuk memberikan contribution to the body of knowledge. Saya rasa ini paling penting. Memberikan contribution to the body of knowledge. Kalau itu tujuannya, maka belajar dari para ilmuwan yang mempublikasikan karya-karya penelitian mereka di jurnal-jurnal bereputasi, saya rasa menggunakan research gap itu adalah sebuah pilihan yang baik. Ya.
Dan saya senang ini udah dipakai cara ini di banyak program dokter, termasuk mereka yang berinteraksi dengan saya di program dokter ilmu manajemen di Universitas Hasanuddin di Makassar, juga kawan-kawan yang ada saat ini di program dokter ilmu manajemen di STIE Amkop Makassar. Dan itu pendekatan yang baik, yang elegan, dan banyak digunakan oleh para peneliti. Seperti yang kawan-kawan bisa saksikan pada video YouTube saya yang berjudul Research Gap. Itu contoh-contoh yang saya ambil adalah contoh-contoh yang dibuat oleh para ilmuwan dalam publikasi jurnal-jurnal Scopus yang ranking 1. Ya, Q1, Q2. Oleh karena itu mengapa kita tidak gunakan? Apalagi hampir tidak pernah terjadi artikel-artikel dalam jurnal bereputasi itu masalahnya datang dari data lapangan, yaitu dari keadaan sebuah perusahaan. No, jarang ada untuk mengatakan kayaknya tidak ada. Nah, bagaimana caranya ya? Hakikat dari Research Gap kawan-kawan udah pelajari di video YouTube saya berjudul Research Gap. Tetapi teknik memunculkan Research Gap, saya rasa ini sebuah persoalan lain yang kadang kita bertanya, ya ide Research Gap itu bagus, tetapi bagaimana saya menemukan? Oleh karena itu kawan-kawan, saya menawarkan sebuah tabel berisi 9 kolom, bagaimana kita menyajikan Research Gap kita. Caranya seperti apa? Mari kita pelajari. Yang saya katakan gampang sekali, itu apa? Pertama, siapkan dulu sebuah tabel dengan 9 kolom. Ya, barisnya terserah, karena barisnya nanti berisi apapun artikel yang kita baca, ya kita masukkan ke situ. Nah, bagaimana caranya? Mari saya jelaskan. Yang pertama adalah apa? Tentukan dulu bidang minat researchmu yang apa. Supaya waktu mengumpulkan artikel jurnal, membaca artikel jurnal, sudah fokus memang bidang ini yang sedang saya kaji. Jadi saya menarik atau mencari artikel-artikel pun dalam topik yang sama. Itu pertama. Ya. Nah, itu saya rasa langkah yang paling pertama kita harus buat demikian. Kalau kita bisa membuat lebih spesifik, misalnya, oke, bidang manajemen. Manajemen yang apa? Oh, ini manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, oh, manajemen strategik, manajemen keuangan, dan lain sebagainya. Bahkan boleh lebih spesifik lagi. Misalnya saya mau mendalami ilmu marketing, tapi yang saya pelajari adalah marketing innovations. Atau yang saya pelajari adalah green marketing. Oke, saya fokus aja ke situ. Nah, dengan fokus seperti itu akan memudahkan saya ya mencari artikel yang relevan. Ya, saya jadikan dasar untuk merancang riset saya hari ini dan hari-hari ke depan. Nah, jadi itu saya rasa kawan-kawan kita punya langkah cerdas, menyiapkan sejak dini apa yang mau kita lakukan. Tidak bisa baca sembarang apapun, ya susah. Nah, bagaimana dengan tadi tabel 9 kolom? Nah, begini caranya ya. Buatlah tabel 9 kolom. Kolom pertama tulislah nomor dulu. Ya. Mahasiswa saya, mahasiswa program dokter saya di UDIP, di program dokter ilmu manajemen Unika Widya Mandala Surabaya. Mahasiswa dokter ilmu manajemen saya di Universitas Tanjung Pura di Pontianak. Mereka semester ini mulai kuliah pertama sudah harus menyiapkan tabel yang disebut research ideation atau research problematization. Ya, nah tabel itu kolom pertama berisi nomor. Lalu kolom yang kedua ya tentu berisi nama penulisnya.
Ya, tentu menggunakan teknik sitasi dan referensi sehingga daftar kita itu wah udah cukup lengkap lah ya. Tidak akan menyulitkan kita nanti mencari lagi artikelnya di mana karena otomatis sudah tercover di dalam lembar kerja kita. Lalu yang ketiga apa? Sediakan sebuah kolom, terutama itu disebut di kolom 4. Jadi bayangkan kolom 1, kolom 2, langsung kolom 4. Nah, kolom 4 itu berisi apa? Konsep dan indikator. Nah, lihat. Kolom 1, kolom 2, kolom 4. Konsep dan indikator. Yaitu apa? Konsep yang menggambarkan mana bidang research, mana spesifiknya research yang paling menarik perhatian saya. Nah, itu yang saya paling sukai. Tadi saya katakan, tidak mungkin kita teliti segala macam, kan tidak mungkin. Maka tentukan pilih, oh ya, saya mau belajar mengenai innovation marketing. Atau lebih spesifik, saya mau belajar mengenai consumer centric strategy. Atau customer centric strategy. Saya buat di kolom itu. Nah, saya ambil konsepnya sekaligus juga dengan indikatornya. Gunanya indikator itu apa? Untuk kita bisa menangkap makna dari konsep yang sedang kita pelajari atau yang ingin kita kembangkan lebih lanjut. Itu kolom 4. Nah, waktu baca isi kolom 4, tentu kita berpikir dalam benak kita yaitu apa? Apa ya yang bisa menggerakkan, apa yang dapat meleverage konsep ini? Dengan kata lain kita bertanya, apa yang menyebabkan? Apa penyebabnya? Apa pengungkitnya? Dalam bahasa keren, dalam metodologi itu disebut apa? Disebut antecedents. Nah, itu kita siapkan di kolom 3. Jadi kolom 3 ini kolom yang khusus kita siapkan untuk melatih nalar kita bahwa konsep saya yang ini loh, yang di variabel kalau yang tadi saya gali ini, secara logis menurut para peneliti itu digerakkan oleh apa? Nah, itu kita taruh di kirinya. Berarti sekarang kita udah belajar ada sebuah konsep dengan indikatornya sehingga saya mudah menangkap maknanya. Lalu sesudah itu saya bertanya, konsep ini kira-kira digerakkan oleh apa? Di-leverage oleh apa? Gampang kan? Nah, setelah itu tentu kita mulai bertanya lebih lanjut. Kalau saya punya konsep ini, menurut para ahli, ini bisa dipakai untuk menggerakkan apa? Nah, itu saya tulis sebagai apa? Kolom yang berikutnya, kolom 5. Saya namakan consequence atau konsekuensi, dan saya beri juga indikatornya. Tujuan beri indikator untuk apa? Agar kita paham persis ini apa maknanya, supaya dapat menduga apakah ada logika yang bagus bahwa ini konsep ini dapat menggerakkan konsekuensi ini. Jadi kawan-kawan semuanya, dengan 3 kolom itu, konsep, antecedents, dan konsekuensi, kita belajar sebuah nalar. Nalar dari mana? Nalar yang dibuat oleh ilmuwan terdahulu, khususnya yang kita rujuk karyanya ini, dengan dasar teori tertentu yang dia gunakan. Oke, lengkap kan? Vari kelompok 1, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Nah, di kolom 6 kita bisa membaca lebih lanjut adalah apa? Mari kita cari di hasil penelitian orang ini. Mana yang, apakah ada konfirmasi bahwa A atau variabel pertama berdampak pada yang kedua, atau kedua berdampak pada ketiga, dan dari situ kita dapat menunjukkan ini ada makna nyata,
ada dampak atau kegunaan nyata, yaitu yang signifikan, yang bermakna. Tapi mungkin juga enggak bermakna, tidak terbukti. Kalau itu bermakna, kita bilang oke, bagi saya ini penting. Nanti kalau tidak bermakna atau tidak signifikan, saya bilang mungkin ini bisa jadi titik awal saya merancang, melanjutkan penelitian ini. Jadi saya bisa menemukan itulah. Kolom berikutnya saya sudah sajikan teori. Orang ini, peneliti ini membahas, menyelesaikan risetnya dengan menggunakan teori apa. Apa gunanya saya tahu teori itu? Agar saya mendapat logika. Dari teori ini, apa relevansinya? Di mana akar teori ini yang bisa menuntun penelitinya untuk mengajukan konsep-konsep tadi. Oke, itu aja utamanya bagi saya. Nah, kolom berikutnya, yaitu kolom 8, ya tinggal saya tulis riset saya. Jadi ini nanti variabel ini yang udah saya baca, saya ringkas. Nanti mau saya tulis di skripsi saya, di tesis saya, di disertasi saya, di bagian yang mana. Atau di artikel jurnal saya di bagian yang mana. Mungkin di introduction, mungkin di bahasan mengenai telah pustaka, atau manapun tergantung setting yang akan saya buat. Lalu kolom ke-9 sukarela, boleh ada kolom ke-9, kalau enggak juga nggak perlu. Lah di situ kita isi keterangan, misalnya ada ini ada keterangan apa, udah kita buat. Gampang kan? Itu nalar di balik tabel 9 kolom ini. Karena itu gunakan tuh. Tidak perlu membaca sebuah naskah lengkap. Kita tidak ingin menghafal artikel jurnal orang. Tapi kita mau nangkap esensi penelitian dia, temuan-temuan yang dia dapat, terutama temuan-temuan dia yang menarik perhatian saya, atau yang bisa berkontribusi pada pengembangan riset saya. Itu toh yang harus kita baca. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari saya tunjukkan, kita ngisi kolom-kolom tadi ini ya. Nah, untuk itu mari kita beranjak pada bagian berikut ini. Mari kita berlatih, kita ambil artikel untuk siapkan di dalam tabel kolom 9 kita, tabel berkolom 9 itu. Dan dari situ mari kita memformulasi apa kalimat masalah kita. Bisakah itu memberi kita dasar bahwa oke, saya akan mau riset dengan cara ini. Toh itu banyak dilakukan juga oleh para ilmuwan dalam publikasi-publikasi mereka. Baik, mari kita belajar. Mudah-mudahan ini berguna untuk kawan-kawan semuanya. Baik. Baik kawan-kawan semuanya, seperti yang saya biasanya sampaikan, hal yang paling kunci adalah bahwa kita harus punya sebuah library. Ya, seperti di sini contoh di layar, ini library saya adalah EndNotes. Maka kita harus buat beberapa langkah karena ini akan menjadi modal kita untuk melakukan seluruh proses penelitian kita, mencari ide-ide kita dan sebagainya. Nah, karena itu langkah kita yang pertama adalah, tadi saya sudah bilang kita harus tentukan dulu mana bidang riset yang kita minati. Misalnya yang kita minati adalah, saya sangat berminat pada riset mengenai consumer centric strategy. Oke, kalau gitu mari saya siapkan dulu sebuah grup. Nah, di sini ada grup. Lalu saya siapkan create group set. Oke. Nah, sekarang saya tulis ini adalah consumer centric strategy. Oke, katakan itu. Nah, lalu kalau sudah itu, sekarang saya siapkan lagi di sini satu folder, misalnya mengenai artikel ya consumer centric strategy. Lalu mungkin satu lagi, nanti artikelku di samping itu ada lagi variabel lain mengenai tadi
Marketing performance, ya performance. Nah, kalau gitu supaya gampang, maka sekarang saya cari dulu semua artikel-artikel mengenai consumer centric strategy. Nah, saya pilih di sini. Saya boleh title, tapi ya udah paling gampang cari aja di sini. Any title with PDF. Oke, saya klik ini, saya tulis ini customer centric. Oke, saya search, klik. Nah, ini ada banyak, udah urut tahunnya, ya. Coba kita urut lagi tahunnya. Oke, dari yang paling akhir aja. Ya, ini 2020, 1, 2. Ya, bolehlah kita tarik aja turun ke bawah sampai ada 2016. Nah, oke, misalnya kita ada berapa artikel, tarik aja ke CCS tadi. Nah, kita ada sudah 9 artikel. Nah, tadi kita cari dengan kata-kata customer centric. Misalnya sekarang kita cari dengan kata consumer centric. Consumer centric. Oke, search. Berapa artikel? Oke, ini ada. Baik, 2020. Tadi sudah ada. Ya, lalu ini. Oke, 3 ini. Saya tarik masukkan. Nah, oke, sekarang saya ada 12 artikel yang akan jadi tempat perburuan research gap. Jadi pastikan dulu kita tahu, oh untuk ini gap ini ada di sini. Kira-kira artikel-artikel bisa dipakai. Nanti kita cari dari artikel-artikel ini, di mana melihatnya, ini ada di sebelah sini ya. Kita tinggal buka artikel ini, ya kita open ya. Ya, dengan apalah ya, itu PDF-nya, jadi tinggal kita buka ya. Supaya kita bisa lihat di mana variabel-variabelnya. Nah, sekarang setelah kita punya ini, mari kita masuk ke words. Mengapa? Karena kita menyiapkan file kita atau kita menyiapkan sebuah data sumber untuk menggambarkan research gap ini, kan ada di words yang 9 kolom itu. Nah, kalau gitu mari kita datang ke sana ya. Kita ke 9 kolom itu. Oke, mari kita ke sana. Baik kawan-kawan semuanya, sekarang kita sudah di lembaran words. Jadi lihat di sini saya sudah siapkan tadi tabel 9 kolom itu. Nah, kalau gitu mari kita mulai tulis yang pertama ya. Pertama kita kasih nomor 1. Oke, siapa penelitinya? Nah, mari kita ambil di artikel kita tadi ya. Oke, saya ambil contoh, misalnya saya ambil seorang peneliti. Oke, sekarang saya klik di sini. EndNotes. Oke, saya go EndNotes. Klik. Nah, sekarang saya udah ada di EndNotes sini. Nah, saya ambil contohnya, saya ambil dulu. Oke, ini yang pertama. Saya ambil, katakan Li Heng ini. Nah, saya ambil ya. Saya rasa ini yang contoh kemarin kita latihan di kampus Untan. Nah, sekarang saya ambil artikel ini, saya klik di atas namanya Insert Citation. Klik. Oke, udah namanya masuk di sini otomatis. Daftar pustakanya pun segera tersedia di sini ya. Kita lihat. Nah, tapi tentu nama orang tidak dalam kurung kan? Nah, mari kita ubah ini melalui software ini ya. Edit and Manage Citation. Klik. Kita ubah di sini. Minta author year, klik. Oke. Nah, dia akan segera tulis Heng et al 2020. Nah, mari kita lihat ke artikelnya, mana variabelnya yang mau kita lihat. Oke, mari kita kembali ke artikelnya. Go. Nah, sekarang kita dapat artikelnya di sini. Sekarang kita buka artikelnya ya. Gimana membuka artikelnya itu ada di sini. Mari kita tarik sedikit ini. Nah, ini artikel kita buka di sini. Kita klik ini. Ini namanya Open PDF. Oke, kita open, klik.
Nah, ini artikelnya udah keluar di sini. Kawan-kawan bisa lihat sekarang artikelnya ada di sini. Mari kita cari isi artikel ini. Ya, kita cari aja terus ya. Mari kita buka artikel ini, lihat modelnya apa. Wah, ini modelnya ada di sini. Ya, customer centric strategy ke marketing performance. Bisa lihat ini ya, customer centric strategy ke marketing performance. Ya, kalau kita tertarik pada konsep ini, nah ini kirinya ini kirinya ada customer orientation atau kirinya ada service innovation capability. Terserah kita suka yang mana. Misalnya kita suka yang ini ya, sudah tidak apa-apa kita ambil ini. Tapi konsep utama, minat utama kita kan ada di consumer centric strategy. Karena itu yang tadi kita minati. Nah, kalau gitu mari kita cari variabel itu gimana. Ini kan tadi tidak signifikan kelihatan di sini ya. Customer centric strategy, anak panah ke marketing performance, tertulis di sini rejected. Berarti ini ditolak. Wah, kalau gitu kita senang. Mari kita copy ini. Di mana mencari variabel ini dan indikatornya? Paling mudah adalah kita cari biasanya di bagian yang namanya measurement atau bagian method, measurement of variables. Nah, mari kita cari di mana? Kita cari di atas. Oke, coba. Nah, ini ada tabelnya measurement of variables. Ya, ada rujukannya di mana, tapi dia katakan oh ya, ini nanti bisa lihat di hasilnya ada di tabel ini. Nah, ini ada tabel measurement of variables tadi. Kelihatan di sini. Ini ada variabel yang tadi kita minati namanya customer centric strategy. Ada 3 indikator. Oke, kita copy aja. Cara copy itu blok ini. Blok. Ini ada 3 baris. Oke, kita copy aja. Nah, kita klik kanan mouse kita, copy. Oke, lalu kita kembali ke Words kita, ya. Nah, mari kita kembali ke Words kita. Oke, nah ini kita sudah di Words kita, ya. Mari kita tulis ini, konsepnya tadi yang kita minati adalah ini. Kita tempel, Ctrl V. Nah, sekarang kita udah lihat, ini variabel kita ada di sini. Nah, ini kita kasih agak besar, tebal boleh, huruf yang atas. Sorry. Wah, ya. Oke. Dan tidak apa-apa. Baik ya, saya kembali dulu. Ya, saya tidak mau kasih ini huruf-huruf ini ya. Saya tutup kembali tadi ya. Tidak kasih ini. Oke, mari saya kasih ini. Mau kasih saya kasih singkatannya supaya tulis gampang. CCS. Nah, indikatornya ada 1, 2, 3. Oke, biar rapi. Mari kita rapikan dengan garis kecil ini ya. Klik. Oke, geser sedikit. Bila perlu hurufnya juga kita kecilkan dikit. Nah, ini ada 3 indikator yang dipakai. Mari kita lihat apa ya. Oke, ini 1 ya. Kita set ulang sebentar, salah ya. Kita pakai ini. Oke, itu indikator yang pertama, indikator kedua, indikator ketiga. Oke, jadi sekarang kita lihat ya. Lalu konsekuensinya apa? Nah, mari kita kembali lagi ke EndNotes kita. Ya, ke EndNotes. Mari kita kembali ke EndNotes kita. Oke, nah ini kita ambil lagi di sini sekarang. Mari kita lihat tadi marketing performance. Oke, sama kita copy lagi. Oke, baik. Ya, sudah kita dapat ini, kita kembali lagi ke Words kita. Baik, kita sudah ada di Words kita, mari kita tempelkan lagi di sini. Oke, kita ada variabel MP, Marketing Performance.
dengan 3 indikator juga. Ya, 3 indikatornya mari kita rapikan. 1, sales growth. 2, customer growth. Lalu 3, scope of market coverage. Oke, kita geser sedikit ke kiri atau kita kecilkan sedikit hurufnya ya. Oke, dia tidak mau, kita geret dengan ini ya. Oke, boleh. Oke, ini kita pasang ke sana. Oke. Nah, sekarang kita lihat tadi ternyata tidak signifikan. Kalau gitu kita ada result gap sekarang, kita tulis. Ya, CCS minus lebih besar, minus lebih besar anak panah ke MP sama dengan not significant. Nah, kita kasih merah aja. Kasih huruf merah artinya apa? Biar nanti lihat gampang ya, kita lihat gampang. Oke, kita ingin lihat lagi antecedents-nya konsep ini. Nah, mari kita lihat lagi ke artikel tadi. Antecedents-nya apa? Kita go in notes. Lihat, tadi antecedents-nya kan adalah customer orientation. Ada 2. Tapi kalau kita minati mana terserah. Boleh minati yang service innovation capability juga boleh. Misalnya, wah ini saya minati. Atau kalau enggak, saya ambil yang di sini boleh. Ada customer orientation. Ya, ini bebas ya, tergantung sukanya kita. Misalnya, wah saya suka, saya mau ambil di sini. Bergantung pada ini service innovation capability. Nah, di sini hanya ada 3 indikator. Oke, saya copy lagi ini. Ya, jadi mana yang saya maui tentu tergantung pada kesukaan saya ya. Ya, saya rasa wah keren, teliti yang mana ya. Wah, kayaknya kalau sama tuh mending yang bawah lah. Itu sukanya saya ya. Jadi riset tergantung apa ya? Pada riset interest kita di mana ya. Baik, kita kembali ke words kita. Ya, nah sekarang kita tempelkan di sini antecedents-nya. Kita ada ya, service innovation capability. Dalam kurung dulu ya. Service innovation capability dengan indikator berapa? Kita ada beberapa indikator ya, 3 juga. Oke. Baik, kita kasih ini tadi ya, kode kita ini. Sebentar, hurufnya kita kecilkan dikit. Oke, sudah 3 ini. Ya, baik. Nah, jadi kita lihat sekarang ada 2 hubungan yang kita ketemu di sana. Satu adalah service innovation capability, anak panah ke customer centric. Ya, di mana hasilnya signifikan. Nah, kalau signifikan ya biarin aja di situ ya. Siapa tahu nanti kita mau riset itu boleh. Tapi kita minatnya lagi di sini. Oke. Nah, kalau ini sudah, mari kita cari dulu teori apa yang digunakan oleh peneliti ini. Mari kita lihat kembali ke artikelnya. Oke, kita ke notes lagi. Nah, kita lihat, cari aja kalau mau cari teorinya apa. Ya cari aja di atas, biasa sudah ditulis. Nah, tapi ini kita lihat aja udah tahu ya. Jadi teori apa yang mereka gunakan adalah namanya Service Dominant Logic ya, SDL. Ya, nanti bisa lihat di pendahuluan biasanya juga mereka tulis. Ya, nah ini ada di sini kan. Untuk menyelesaikan artikel ini maka mereka ambil ini. Wah, service dominant logic yang menjadi salah satu pilar dalam studi marketing. Oke, mari kita kembali ke words kita. Nah, kita tulis teorinya adalah service dominant logic, SDL. Oke, riset saya di manakah akan saya pakai ini? Ya, saya tulis saja untuk artikel karena saya tidak buat disertasi lagi ya. Atau kalian buat disertasi, oke lah, tulis ini. Disertasi bab 1 titik
1. Pendahuluan kayaknya ya, bab 1.1. Sudah. Nah, jadi kita udah dapat ini, berarti kawan-kawan semuanya, sekarang kita tahu bahwa ada satu gap. Ini negatif. Mari kita cari lagi, apakah ada lagi yang negatif? Ya, negatif dari ini ya, CCS ke MP. Atau juga yang udah positif juga boleh. Ya, baik, mari kita cari lagi. Ya, kita ke EndNotes kita. Ya. Baiklah, jadi kawan-kawan semuanya, saya rasa begitulah caranya kita menyiapkan tabel 9 kolom kita. Nah, tadi kita sudah membuat satu baris. Silakan cari lagi baris-baris berikutnya. Sehingga nanti kita bisa isi baris beberapa yang menggambarkan mengenai yang dampaknya negatif. Atau mungkin yang pertama dulu adalah yang tidak signifikan. Ya, beberapa artikel yang menggambarkan tidak signifikan. Mungkin beberapa lagi yang menggambarkan hubungan yang signifikan. Ya, lalu kita mencari lagi beberapa yang mungkin menggambarkan bahwa hubungannya malah negatif. Ya, berdampak nyata tetapi dampaknya negatif. Atau bahkan ada yang mengatakan, lah itu tidak ada urusannya, tidak ada sangkut pautnya, tidak relevan. Nah, kalau kita sudah mendapat itu semua, barulah kita bisa tulis kalimat masalah kita. Ya, berupa apa? Ya, inkonsistensi temuan dari hasil-hasil penelitian. Ya, dan itulah yang kita sebut resource gap tipe 3. Salah satu cara yang mungkin ya saya rasa itu yang paling mudah kalau kita ingin menggambarkan resource gap sebagai masalah kita. Begitu kawan-kawan semuanya, silahkan bisa lihat lagi cara-caranya, dan nanti pada bahan belajar berikutnya kita bisa belajar teknik yang lain, yaitu resource gap tipe 4 atau bahkan yang sukar ya, yaitu yang resource gap tipe 1 dan tipe 2. Ya, dan masih ada lagi jenis-jenis resource gap yang lainnya. Nah, bagaimana kita menyiapkannya? Baik, nanti kita belajar lagi pada bahan berikutnya. Baik, semoga bahan ini berguna untuk kita semua. Sukses semuanya.